واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah kajian bersama Ustazah Dr. Hajjah Umi Dewi yang kita sama-sama banggakan. Kata penghormatan kita pertama kepada pembawa acara. Mungkin singkat saja dari kami mewakili pengurus Masjid Raya Dari Batu. Pertama kami mengucapkan terima kasih banyak yang telah terhingga jazakumullah khairan katsiran kepada Ustazah Oki dan tim yang telah bersedia berkenan membersamai kami di Masjid Raya Dari Batu, Nagari Paringin, Kecamatan Limau, Kabupaten Tanah Datar yang kita cintai ini. Mudah-mudahan asbab kedatangan beliau, mudah-mudahan Allah memberkahi kita yang ada ikut dalam pengajian dalam sore hari ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, pada hari ini saya sedang berada di Masjid Raya Lantai Batu Sangkar. Masya Allah, saya bahagia sekali. Tadi pagi saya mengisi di Kota Padang, kemudian siang tadi di Padang Panjang, sore ini di Batu Sangkar, dan insya Allah nanti malam di Suwar. Saya bahagia karena saya pulang kampung di kampungnya suami. Suami saya orang Suwar, ibu sekalian. Nanti malam saya akan ke kampung suami dan banyak saudara-saudara suami di Batu Sangkar ini juga. Dan tadi suami saya katakan, sampaikan kalau mertua itu sukunya Piliang dan Pisang katanya. Barangkali di sini ada orang dengan suku Piliang dan suku Pisang, ada? Masya Allah, mertua saya. Baik, Bapak dan Ibu, hari ini saya tidak sendirian karena saya bersama Ustazah Asma. Beliau dari Gaza, Palestina. Masya Allah. Beliau akan memperkenalkan diri dan beliau akan bersama-sama membaca Al-Fatihah. Sebelum memperkenalkan diri, beliau akan membaca Al-Fatihah. Satu ayat, Ibu ikuti. Satu ayat, Ibu ikuti, boleh? Biar kita mengawali hari ini dengan Quran, dengan bacaan yang baik, dengan bacaan yang betul dari beliau, karena beliau adalah guru Quran di Gaza, Palestina, dan beliau baru sampai beberapa hari yang lalu ke Indonesia. Dan beliau mengatakan dalam perjalanan tadi, Masya Allah, Sumatera Barat ini seperti jannah, katanya. Indah sekali. Indah sekali. Beliau suka sekali dengan Sumatera Barat ini. Beliau lihat gunung-gunungnya, ya. Beliau lihat hijau, lihat pohon kelapa dan sebagainya. Jadi beliau katakan tempat ini seperti surga ya. Beliau belum pernah lihat sebelumnya. Jadi saya bahagia sekali karena beliau mencintai Indonesia, terkhusus Sumatera Barat ini. Kita akan dengar kalimat dari beliau dan kita akan belajar sama-sama Al-Quran, khususnya Al-Fatihah bersama beliau. Dan mudah-mudahan kita semua bisa ikuti. Setelah itu hari ini kita akan sedikit membahas mengenai tema kita pada hari ini, pendidikan Islami keluarga di zaman globalisasi. Tapi saya akan membacakan nanti surah Luqman dan As-Saffat, insya Allah. Bagaimana Luqmanul Hakim mendidik anak-anaknya, dan juga surah As-Saffat berisi bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mendidik anaknya. Baik, saya langsung serahkan kepada Ustazah Asma bin Gaza, Palestina. Tafadhali ya Ustazah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على أتم المرسلين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أخواتي الحبيبات، على الرحب أحييكم وكل الود أهديكم على حب من الله وفضل، جئتكم من غزة ألاقيكم، لكم نسعى بكم نزهو، وسلام الله عليكم بها قلبي يشدو. لله سرنا والجنان هي المنى، في الله هذا الحب يشرق كالسنا. حمدا إلهي أن أضبت بالقرآن دروبنا، فآمر بفضلك بالهداية خطونا. أختكم في الله خادمة القرآن بعون الله أسماء ناصر الراعي من فلسطين غزة الحبيبة، أعمل في دار القرآن الكريم والسنة بغزة. دار القرآن الكريم والسنة هي من أوسع ومن أعظم المؤسسات القرآنية في قطاعنا الحبيب قطاع غزة. ليس في غزة فحسب، وإنما دار القرآن الكريم والسنة تعم جميع أنحاء العالم. في كل مكان هناك قرآن، في كل مسجد حلقات قرآنية من تحفيظ، من قراءات، من السند، من سنة نبوية في كل مسجد. ليس في المساجد فقط، وإنما نتعلم القرآن الكريم في قطاعنا قطاع غزة الحبيبة. ليس في المساجد فقط، نتعلم في البيوت، نتعلم في رياض الأطفال، نتعلم في المدارس، في الجامعات. إلا أن دار القرآن الكريم والسنة لم تكتفي بتعليم القرآن الكريم فقط في غزة، وإنما توسعت ونشرت هذا العلم في جميع أنحاء العالم. طبعا هناك تعليم القرآن الكريم عبر أكاديمية عالمية عن طريق أونلاين، وبحمد الله عز وجل أن الله اصطفاني أن أكون من إحدى معلمات تعليم القرآن الكريم عبر الأونلاين. وبحمد الله عز وجل أحمد الله عز وجل أنه اصطفاني أن آتي إلى هذه الدولة الحبيبة وهي إندونيسيا. وكنت أتمنى صادقا بأن يكرمنا الله زيارة هذه الدولة وأكون لها خادمة للقرآن الكريم بعون الله عز وجل. ونسأل الله عز وجل أن نكون عند حسن ظنكم وأن يستعملنا في خدمة كتاب الله عز وجل. اللهم لك الحمد أن جمعتني بهذه الثلة الطيبة والتي نحسبها على خير عظيم مع أهلنا وأحبابنا من الشعب الإندونيسي. نحبهم كما يحبون فلسطين وشعبها. لكم مني كل الود والشكر والتقدير. أختكم في الله أسماء ناصر الراعي، ابنة غزة الحبيبة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
sekalian, Masya Allah, kita kehadiran seorang mu'allimah, seorang guru dari Gaza, Palestina, baru beberapa hari di Indonesia. Dan ketika saya mendapat kabar bahwa saya ada safari dakwah di Sumatera Barat, saya sengaja mengajak beliau supaya beliau melihat indahnya Indonesia yang diwakili dari Sumatera Barat. Karena saya tahu Sumatera Barat itu indah sekali. Dari pesawat sudah lihat bergunung-gunung ya, dengan danau dan sebagainya. Beliau katakan beliau dari Gaza, Palestina, dan beliau adalah seorang guru dari sebuah lembaga Quran yang paling besar di Gaza, Palestina, namanya adalah Darul Quran wa Sunnah. Itu nama lembaga Qurannya, di mana beliau sebagai seorang guru. Dan halaqah Quran, orang-orang belajar Quran itu sangat banyak di Gaza, tidak hanya di masjid-masjid, di sekolah-sekolah, di kampus-kampus. Setiap di masjid ada halaqah Quran. Itu yang beliau sampaikan tadi. Dan lembaga beliau bekerja sebagai guru mengajarkan Quran di Gaza, tapi juga online. Jadi beliau banyak mengajar murid-murid secara online di seluruh dunia, termasuk saya salah satu muridnya, teman-teman sekalian. Jadi kenapa ada Ustazah Asma di sini? Karena saya sedang belajar Al-Quran bersama dengan beliau. Nah, pada hari ini beliau juga menyampaikan rasa cintanya yang luar biasa kepada Indonesia. Dan ini tentu saja mengingatkan kita kembali kepada Palestina yang tidak bisa kita lupakan. Kita kirim doa untuk sahabat-sahabat kita yang ada di sana. Dan mereka adalah penjaga-penjaga terdepan dalam menjaga masjid kita bersama, yakni Masjid Al-Aqsa di Palestina. Baik, setelah ini beliau akan membacakan surah Al-Fatihah secara langsung, dan teman-teman kita ikuti satu persatu dan kita perhatikan betul bagaimana beliau mengucapkan ayat demi ayat dan membacanya pelan-pelan supaya kita terbiasa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Warattilil Quran tartila. Kata Allah Subhanahu wa taala, kita baca Al-Quran itu dengan tartil, dengan baik, dengan pelan-pelan. Kita boleh baca sama-sama dengan beliau ya, Bu. Kita simak kalimat-kalimat yang beliau sampaikan kepada kita, ayat yang beliau sampaikan kepada kita. Al-Fatihah mubasyarah. Apa musykilah مثلا أنا لا تجلس لا تجلس أنت نعم يعني بعد ما خلصت Ustazah, jemaah meminta mohon berdiri. هناك لا تستطيع أن ترى Di sini aja. Di sini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله
Ustazah, Masya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali pada hari ini saya berjumpa dengan Ustazah Asma. Kita bisa datang ke Batu Sangkar, bertemu dengan teman-teman semua di tempat yang sangat luar biasa ini. Bisa disampaikan tempat ini memiliki lebih 600 orang, Masya Allah. Dan anak-anak kita insya Allah menjadi generasi-generasi penerus yang akan menjaga tempat ini, menjaga Indonesia ini insya Allah. Datun warabbul ghafur insya Allah. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terima kasih pertama-tama kami ucapkan karena sudi kami di tempat ini. Dan hari ini kita sama-sama membahas mengenai pendidikan Islam keluarga di zaman globalisasi. Saat ini kita sedang di mana di sebuah abad atau di sebuah waktu yang semuanya serba canggih. Artinya diperlukan metode khusus dalam mendidik generasi-generasi penuh dengan tantangan. Benar ya Bu? Dulu yang berbeda dengan mendidik anak-anak zaman. Dan tentunya bagaimana kita mendidik, tentu saja pertama dengan agama, karena sekali faktor yang akan menjauhkan mereka dari agamanya Allah Subhanahu wa taala. Pola zaman dulu berbeda dengan pola asuh zaman sekarang. Kalau dulu anak-anak mungkin patuh, kalau sekarang kritis. Betul ya Bu? Kalau kita ingat zaman dulu, bagaimana ibu-ibu dididik oleh orang tuanya, kita patuh, kita takut pada orang tua kita. Kalau sekarang, anak-anak sekarang sangat kritis. Kenapa? Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang luar biasa, sehingga anak-anak sangat mudah dalam menerima informasi lewat gadget mereka. Jadi, browsing segala sesuatunya lebih cepat. Berubah, dan orang tua pun mendidik anak mengikuti perkembangan zaman. Betul ya Bu? Disampaikan oleh Sayyidina Abi Thalib, wahai kaum muslimin, didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup di zamanmu. Jadi mengikuti perkembangan zaman, tetapi juga tetap berpegang kepada Al-Quran, karena Al-Quran sepanjang zaman. Anak-anak sekarang sangat canggih dalam dunia teknologi atau dalam sosial media, dalam gadgetnya. Ibu-ibu juga jangan ketinggalan juga mempelajari apa yang sekarang sedang digemari oleh anak-anak, itu internet. Maka pakai juga internet untuk belajar juga. Tetapi yang ingin saya bahas hari ini adalah mengenai Al-Quran yang sepanjang zaman, ibu-ibu sekalian, bahwa ada di dalam Al-Quran bagaimana cara kita mendidik anak-anak kita. Ada seorang yang bernama Luqmanul Hakim, yang kita sebut sebagai Luqman. Namanya ada di dalam surah, di dalam Al-Quran, di surah ke-31. Beliau menceritakan banyak sekali mengenai bagaimana cara beliau mendidik anak-anaknya. Baiklah, kita mulai dari surah Luqman ayat ke-13. Ketika kita menginginkan anak-anak kita hebat, ibu-ibu sekalian, mohon maaf saya lebih tahu, tapi kita sama-sama lihat bagaimana cara Al-Quran mengajarkan anak-anak kita. Anak-anak kita boleh jadi apapun. Dia boleh jadi politisi, jadi pejabat, jadi polisi, jadi dokter, jadi guru, apapun. Tapi pastikan ini kokoh, akidahnya kokoh. Dalam surah Luqman ayat 13 sampai 11 As-Saffat. Jadi bagi teman-teman yang membawa boleh Na'am, ana urikum kita Asma taqra Al-Quran suratul Luqman. Suratul Luqman. Baik ya, jadi beliau membaca surah Luqman dan kita akan bahas satu persatu mengenai surah yang beliau bacakan. Luqman 13 faqat. Ya bunayya li banihi huwa ya bunayya la tushrik inna syirka la zulmun 'azim. قال هذا واحد وإذ يعظهم يا بني لا تشرك
akidah yang kokoh. Apa dikatakan? Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah kezaliman yang besar. Zalim itu ada 3 Bapak dan Ibu sekalian. Pertama, zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah. Sekarang kita lihat banyak orang-orang yang tidak kokoh karena kemiskinan, kemudian tidak kokoh agamanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang kemudian tidak kokoh agamanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama kali jadi apapun, pastikan bahwa dia memiliki apa itu? Dia tahu bahwa segala sesuatu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dirinya, kepintarannya, kesehatannya, kekuatan, semua ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Cara paling mudah Ibu sekalian, mohon saya bercerita. Ceritakan bagaimana kita mengajarkan tauhid kepada anak-anak kita ini. Saya yang namanya Maryam, dia pandai dalam macam mata pelajaran. Terkadang keluar dari lisannya. Maryam pintar, bagus. Bagaimana kepada anak-anak sejak dini? Katakan bahwa kepandaiannya, kepintarannya, kecerdasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Maryam, bersyukur kepada Allah karena Allah memberikan kepada Maryam. Maryam berusaha dan Allah. Kenapa harus kita ingatkan senantiasa seperti itu? Khawatir kalau kita tidak tanamkan tauhid, kepintarannya dari Allah ya Maryam. Khawatir nanti kalau dia sudah besar, dia rasa saya belajar. Handphone main kecil. Nah, handphone main kecil. Saya pintar karena saya berusaha diri sendiri, misalnya. Tapi kalau kita ajarkan sejak kecil, sejak dini melibatkan Allah dalam semua kondisi, dalam semua situasi, dia tahu dia bukan siapa-siapa. Kepintarannya dari Allah. Nanti kalau sudah besar dia sudah jadi orang hebat, orang kaya, itu pun Allah yang kasih. Benar ya Bu? Menimbulkan rendah hati bahwa dia bukan siapa-siapa. Allah yang maha besar. Kenapa kalau setiap kita sholat, kita sujud, kemudian kita letakkan kepala kita yang mulia Subhanahu, betul ya Bu? Segala puji Allah yang maha tinggi, untuk menyadarkan pada diri kita kecil, Allah yang maha besar. Secara sederhana, kalau ada pertanyaan bagaimana mengajarkan anak-anak kita sejak dini bahwa pastikan selalu ada Allah di setiap aktivitasnya. Masya Allah, Allah bercerdasan nak, sehingga kau mendapatkan nilai. Alhamdulillah, Allah yang memberikan ingatan kepadamu nak, menghafalkan. Masya Allah, Allah memberikan kaki yang kuat nak, sehingga bisa menendang bola, sehingga bisa mencetak gol misalnya. Itulah sederhana yang kadang-kadang kita lupa. Kita Allah nak, rezeki dari Allah nak. Dengan peserta Asma dan Gaza Palestina ini Allah nak yang mentakdirkan Allah dalam aktivitas. Begitu pula kita meminta sesuatu, libatkan selalu Allah. Dalam surah Luqman 13 tadi, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai Allah, jangan menduakan Allah, jangan menyembah kepada selain Allah, karena itu sebuah kezaliman yang sangat besar. Salah satu kita sama Allah. Anak saya pernah sakit, kemudian nak kita doa sama-sama ya nak, minta sama Allah untuk menyembuhkan penyakit ini. Kita ke dokter itu sebagai perantara saja, tapi kita minta sama Allah untuk menyembuhkannya. Anak saya pernah suatu ketika jatuh dan berdarah, saya katakan nak, sama Allah supaya nggak sakit lagi, minta sama Allah disembuhkan. Minta sama Allah. Mau ke dokter, betul, dokter menjadi perantara untuk menyembuhkan, obat menjadi perantara untuk menyembuhkan, tapi minta dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita kadang-kadang minta merengek, minta ini mak, minta ini bu, minta ini umi, minta ini abi, minta kepada Allah, doa kepada Allah. Tanpa sadar kita memberitahu kepada dia bahwa apapun yang terjadi kelak di kehidupan dia nanti, mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bergantung penuhlah, apa-apa minta dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga rasa bergantungnya kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian dari pengajaran tauhid, teman-teman sekalian. Sebelum saya lanjutkan, mohon izin kotak infak yang akan diberikan kepada ibu-ibu sekalian. Yang ingin mengelilingi kotak infak lagi. Ada
Zalim yang paling besar adalah zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, zalim kepada Allah, zalim kepada sesama manusia dan zalim kepada diri sendiri. Pada saat kita berbuat dosa, berbuat keburukan, kita sedang zalim, kita sedang jahat pada diri kita sendiri. Dalam surah Luqman ayat 13, pastikan sebelum kita mengajarkan anak kita lain-lain, pastikan dia tahu bahwa punya ciptaan Allah, dirinya, kekuatannya, kehebatannya, kepintarannya, kesehatannya semuanya dari Allah, dan pastikan bahwa kalau terjadi apa-apa mintanya sama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana kita mendidik anak-anak kita di zaman milenial ini, di zaman yang serba canggih ini? Apa yang harus kita lakukan selain kokohkan tauhid, kokohkan akidah dengan nilai-nilai agama? Dia boleh pergi kemanapun menjelajahi dunia ini asalkan kokoh akidahnya. Kedua, apa yang harus kita ajari kepadanya? Yakni dalam surah Luqman ayat ke-14. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ في عامين أن اشكر لي ولوالديك وإليك المصير. Syukur Ustaz Asma. Ustaz Asma membacakan surah Luqman ayat ke-14. Setelah kita mengajarkan, ibu boleh buka Quran karena kita lagi membahas surah Luqman ayat 13 sampai 19. Setelah pertama kali kita didik anak-anak kita dengan tauhid, engkau punya mata bisa lihat kan Allah yang kasih sayang. Ya Allah tangan tulisanmu bagus sekali dalam menulisnya. Allah yang kasih tangan ini untuk bisa menulis dengan baik. Lisanmu fasih berbicara. Allah yang berikan lisan yang fasih sayang. Maka kita ingatkan kepada Allah. Mau sesuatu minta sama Allah doa sama Allah mau sepatu baru minta sama Allah mau makanan enak minta sama Allah doakan seperti itu. Itu pertama tauhid. Yang kedua, Ustaz Asma mengingatkan kepada kita Bapak dan Ibu sekalian, ajarkan anak-anak kita birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kata beliau tadi, wasaina al-insana biwalidayhi halathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ashkur li walidayki. Dan kalian perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada ibu bapaknya, terutama kepada ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua ibu bapakmu. Hanya kepada mulah kau dikembalikan, hanya kepada kulah kembali. Artinya teman-teman sekalian, kita ajar anak-anak kita untuk birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya Masya Allah, bakti sama orang tua. Semua dari kita yang usianya pun sudah tinggi, tetap kita adalah anak bagi kedua orang tua kita. Birrul walidain ya Rabb, ini menjadi kunci suksesnya seseorang. Kadang-kadang dalam kehidupan kita Bapak dan Ibu sekalian mohon izin, kita rasa susah, kita rasa kehidupan kita kok selamanya sulit. Mungkin salah satunya, mungkin ada kesalahan kita dengan orang tua kita yang menyebabkan beliau mengatakan sesuatu yang didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menyusahkan hidup kita. Mungkin. Jadi, dalam surah Luqman ayat ke-14, kalau kita ingin mendidik anak-anak kita, pastikan anak-anak kita didik untuk hormat santun kepada kedua orang tuanya. Pertanyaannya, kalau orang tuanya saja tidak santun kepadanya, bagaimana dia bisa santun kepada kedua orang tuanya? Kalau orang tuanya setiap hari mengajarkan kekerasan dengan ucapan-ucapan keras, ucapan-ucapan kotor kepada anaknya, bagaimana anaknya bisa santun kepadanya? Kalau setiap hari orang tua yang pukul terus anaknya, bagaimana anak itu bisa menjadi anak yang baik? Mungkin anak itu akan dendam, dia akan marah, dan dia akan meniru perbuatan orang tua yang pernah dilakukannya oleh orang tua kepadanya waktu dia kecil. Manfaat bakti kepada orang tua, Masya Allah, teman-teman sekalian di sini banyak anak-anak dan juga kita semua yang masih punya orang tua, alhamdulillah. Banyak sekali manfaat bakti kepada orang tua. Beberapa di antaranya adalah jalan mudah menuju kepada syurga Allah. Luqman mengajarkan pada anaknya bakti pada orang tua, santun pada orang tua, berkata baik pada orang tua, bersyukur kepada orang tua. Memang manfaatnya 4. Pertama adalah jalan membuat kita menuju kepada syurga Allah. Dalam hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah dan Ahmad disebutkan, orang tua adalah pintu syurga yang paling tengah. Kalian bisa sia-siakan pintu itu atau kalian bisa menjaganya. Jadi kadang-kadang kita ini sibuk mencari syurga di luar, berbuat baik di luar, lupa di rumah ada syurga kita. Siapa itu? Orang tua kita.
lupa di rumah ada orang yang harus kita berbuat baik pertama kali. Siapa itu? Orang tua kita. Kadang-kadang kita bisa baik pada orang di luar sana, baik pada bos kita, pada atasan kita, tapi sampai rumah tak baik pada orang tua. Dan kita tidak tahu hal itu terjadi pada diri kita. Dikatakan bahwa manfaat bakti kepada orang tua menjadi jalan menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Manfaat bakti kepada orang tua yang kedua, dipanjangkan umur. Umur yang penuh dengan keberkahan. Dalam hadis riwayat Ahmad disebutkan, siapa yang suka untuk dipanjangkan umurnya dan ditambahkan rezekinya, maka berbaktilah kepada kedua orang tua dan jalinlah hubungan silaturahmi. Wah, ini penting. Jalin hubungan silaturahmi. Kadang-kadang adik kakak bermusuhan, kadang-kadang bibi paman saling saudara bermusuhan. Maka Rasulullah ingatkan, siapa yang suka dipanjangkan umurnya dan ditambahkan rezekinya, maka berbaktilah kepada kedua orang tua dan jalin hubungan tali silaturahmi. Kemudian amal bakti pada orang tua berikutnya. Kenapa Luqmanul Hakim sampai menyuruh anaknya untuk bakti kepada orang tua? Karena doanya orang tua mustajab. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ibnu Majah? 3 doa yang mustajab yang tidak diragukan lagi, yakni doa orang yang dizalimi, doa orang yang sabar, orang yang berpergian, dan juga doa orang tua kepada anaknya. Maka penting bagi anak-anak, siapapun kita yang masih punya orang tua, bersyukur kita punya rezeki dari Allah SWT, kita punya anugerah dari Allah SWT, yakni doa kalau diucapkan oleh orang tua kita dikabulkan. Maka ketika ada orang tua kita yang meninggal dunia, kita kehilangan 2 hal. Pertama, kita tidak bisa dapat doanya lagi. Kemudian kedua, kita tidak bisa mendapatkan nasihatnya lagi. Betul ya Bu? Orang tua yang sudah meninggal dunia, kita nggak bisa rindu kita akan nasihatnya, kita nggak bisa minta doanya lagi. Maka siapapun dari kita yang masih punya orang tua, saya masih punya orang tua tunggal Bu, ini saya, maka pastikan di sisa-sisa umurnya, teman-teman sekalian, kita berikan bakti kita yang terbaik kepadanya, karena kita membutuhkan nasihat dan doa. Ibu-ibu ingat kisahnya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni adalah orang yang tidak terkenal bagi penduduk dunia, orang yang miskin, orang yang punya fisik yang juga tidak baik, tapi beliau adalah orang yang sangat bakti sama orang tua, sayang sama ibu. Suatu ketika Uwais Al-Qarni izin pada ibunya, ibu saya ini sudah masuk Islam, namun saya belum pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Saya ingin sekali melihat wajah beliau. Ibunya izinkan, tapi hanya sebentar saja karena ibunya juga sudah sakit, sudah tua renta. Tapi perjalanan dari kampungnya Uwais Al-Qarni sampai menuju ke Madinah, tepatnya Rasulullah, jauh sekali, berbulan-bulan. Maka Uwais Al-Qarni berjuang untuk bisa bertemu dengan Rasul. Sampai di Madinah Rasulullah tidak ada, sedang dalam sebuah urusan, pergi dalam urusan yang sangat lama. Uwais Al-Qarni tidak bisa meninggalkan ibunya lama-lama, walaupun membuncah kerinduan kepada Rasulullah SAW. Akhirnya beliau dengan sedih kembali lagi pulang menuju kampung halaman. Ketika Rasulullah sampai Madinah, Rasulullah katakan, apakah ada orang yang bernama Uwais Al-Qarni datang ke sini? Kemudian Rasulullah berkata kepada para sahabatnya, Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kalau kalian melihat seseorang atau bertemu dengan seseorang yang namanya Uwais Al-Qarni, mintalah agar dia mendoakan kalian, dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kalian. Padahal Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Sayyidina Umar adalah sahabat yang mulia, sahabat Nabi yang luar biasa. Tapi kenapa Rasul bilang kalau ketemu dengan Uwais Al-Qarni, mintalah doa kepadanya, mintalah agar Uwais Al-Qarni beristighfar untuk kalian, meminta ampun kepada Allah untuk kalian. Kenapa? Karena Uwais Al-Qarni orang yang terkenal di penduduk langit. Kenapa? Sebab birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua, kepada ibu. Cari surga, cari amal yang banyak di luar sana, kita lupa kita masih punya orang tua kok yang kita bisa surga di situ. Ibu-ibu sekalian, mohon izin saya cerita sedikit. Kemarin kami ini di pesantren Maskan, saya mau cerita sedikit. Kami punya pesantren gratis, namanya Maskan Al-Khafaf, pesantren penghafal Al-Quran. Insya Allah akan dibuka juga di Sungai Puar, insya Allah. Sekarang sudah ada di Kota Padang. Dan banyak anak-anak yang menghafalkan Quran. Dan beliau berkata, kami ini menghafalkan Quran karena ingin berbakti kepada kedua orang tua atau kepada orang tua kami yang sudah meninggal dunia. Kami nggak bisa berbakti dengan uang, kami bukan orang yang kaya raya. Masih biasa-biasa saja. Tapi mudah-mudahan dengan Quran yang kami hafalkan, kami bisa mengangkat derajat orang tua di akhirat. Di akhirat, para orang tua yang anak-anaknya menghafalkan Al-Quran mendapatkan mahkota dan juga kemuliaan dari Allah SWT. Jadi kembali lagi, yang nomor 2, kalau kita ingin mendidik anak-anak kita, pastikan dia santun, dia baik, dia
kata-kata baik pada orang tuanya, tapi itu semua bisa terjadi kalau kita pun memberikan contoh yang baik, qudwah hasanah, contoh yang baik untuk kita. Dalam surah At-Tahrim ayat ke-6 Allah Subhanahu wa taala ingatkan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Menginginkan diri kita terlebih dahulu, wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan anak-anakmu dari api neraka dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Artinya apa? Artinya Allah ingin kita, wahai para orang tua, engkau ingin anakmu baik padamu kan? Engkau ingin anakmu mencintai agama ini kan? Engkau ingin anakmu santun kepadamu kan? Maka berikan contoh kepada anakmu bahwa kau juga orang tua yang baik, orang tua yang santun, orang tua yang saleh. Bagaimana mungkin meminta anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik sementara kita tidak mendidiknya dengan baik, tidak mendidiknya dengan agama misalnya? Maka begitulah teman-teman sekalian, untuk para anak-anak semua yang ada di sini dan kita semua adalah anak bagi orang tua kita. Bagaimana kita bisa bakti kepada kedua orang tua kita? Yang pertama, menuruti perintah keduanya. Ridha Allah bergantung pada ridha orang tua, murka Allah bergantung pada murka orang tua. Taati kalimat-kalimat orang tua selama tidak menyuruh kita kepada kemaksiatan, karena tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Ada seorang sahabat namanya Usama bin Zaid, sahabatnya Rasulullah SAW, yang beliau memiliki 1000 pohon kurma dan beliau mempercantik pohon kurma itu. Lalu ada yang bertanya kepada Usama, Usama, kenapa kau mempercantik pohon kurmamu? Apa yang dikatakan oleh Usama? Ibu saya sangat suka sekali jika melihat keadaan pohon kurma yang indah seperti ini. Maka ketika ibu saya suka, saya melakukan apapun yang membuat ibu saya bahagia. Apa pasti akan aku penuhi, katanya. Maka ini birrul walidain. Jadi kalau ingin mengetahui bagaimana cara bakti sama orang tua, apa-apa saja yang dia minta, lakukan. Kadang-kadang mohon izin ibu sekalian, orang tua kita semakin lama semakin tua, kembali seperti anak-anak. Makanya diperlukan kesabaran. Bagaimana dulu orang tua kita dengan sabar mengajarkan kita sepatah dua patah kata untuk kita bisa pandai bicara. Sekarang orang tua kita sudah tua renta, dia ingin kembali apa? Dia ingin lagi mendengar apa? Sebagaimana dia sabar dulu, beliau sabar dulu dalam membimbing kita sekarang bersabar dalam di masa tua. Tak banyak anak yang sabar orang tua di masa tua. Maka minta kesabaran kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita sabar dalam kita berbakti sisa-sisa usia orang tua kita. Orang tua kita masih ada. Nanti kalau sudah tiada, menyesal. Dan menyesal selalu datang belakang. Berikutnya, bagaimana cara kita berbakti kepada kedua orang tua kita? Menuruti perintah kedua, tidak menyakiti hatinya. Ketika Abdullah bin Anhu membuat orang tua menangis termasuk bentuk durhaka kepada orang tua. Membuat menangis adalah durhaka kepada kedua orang tua. Ada seorang bisa Rasul, saya mau jihad fi sabilillah ya Rasul. Kata Rasul, punya orang tua tidak di rumah, pulang ke rumah. Berjihadlah, berbaktilah kepada kedua orang tua. Itu jihad yang sesungguhnya. Kalau masih ada orang tua, bakti sama orang tua. Jadi kadang-kadang kita sangat di luar sana lupa ada orang tua kita di rumah. Kemudian teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita Allah Subhanahu wa taala, semoga kita menjadi orang-orang yang bisa terus berbuat baik kepada kedua orang tua kita dengan mengikuti perintahnya, dengan tidak menyakiti hatinya ketika berbuat baik. Berbuat baik, termasuk berbuat baik kepadanya adalah dengan lisan. Dalam surah fala taqul wala tanharhum wa qul lahum qawlan karim. Jangan bilang saja nggak boleh, apalagi yang lebih daripada saja pada orang tua lebih daripada itu. Begitulah teman-teman sekalian. Jadi mudah-mudahan birrul walidain ini menjadi pegangan kuat untuk kita dan kita didik anak-anak kita santun bakti kepada kedua orang tua, dan orang tua paham kalau ingin anak-anaknya bakti kepadanya, santun kepadanya, kita pun memberikan yang terbaik kepadanya. Anak-anak itu titipan dari Allah, bukan punya kita. Allah percaya kepada kita, Allah berikan kepada kita untuk kita didik mengenal Tuhannya, mengenal Rasulnya, mengenal kitabnya, mengenal agamanya. Mudah-mudahan kita pun tidak menjadi orang tua yang lalai dalam memperkenalkan anak-anak kita dengan agama, insyaallah. Kemudian yang ketiga, apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman ayat ke-15 dan ke-16? 15 wa ba'da dzalik
وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. Nah, Ustazah Asma membacakan surah Luqman ayat ke-15 dan ke-16. Betul ya Bu? Dalam surah Luqman ke-15, Ustazah Asma mengatakan membaca yang artinya, dan jika dua orang tuamu memaksamu untuk menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak punya ilmu tentang itu, jangan taati keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang kerjakan. Kadang-kadang kita Bapak Ibu sekalian menyuruh kita pada perkara-perkara yang jauh dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak perlu diikuti. Tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan, tapi santun harus berbuat baik, santun harus. Tapi ketika perintah itu melanggar perintah Allah, santun tetap, melainkan tidak mengikuti perintahnya. Karena tidak ada kita diminta untuk tetap terus berbakti, tetap terus sopan, santun, baik pada orang tua, tapi tetap punya prinsip. Sekiranya ada perintah yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak perlu dipatuhi. Contoh, ada seorang ibu yang mengatakan, "Nah, anakku tidak perlu memakai jilbab nanti saja ketika engkau sudah menikah dan sebagainya." Mengikuti kalimat tersebut, tapi tetap santun kepada keduanya. Itu pesan dalam surah Luqman ayat ke-15. Ayat ke-16 yang beliau bacakan tadi, ya bunayya in takun mithqala habatin min khardalin fatakun fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun. Ustazah Asma tadi menyebutkan atau membaca ayat ke-16. Ini sangat penting Ibu sekalian, bagaimana kita mengajar kita. Anakku, sungguh jika biji sawi dan di langit atau di bumi berikan balasannya, sesungguhnya Allah maha halus lagi maha teliti. Ajarkan anak-anak kita dan juga diri kita perasaan senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kau lakukan, nak, yang baik Allah lihat, Allah balas. Yang buruk orang lain gak lihat, Allah lihat, nak, Allah balas. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Kebaikan sebiji zarah itu Allah balas, kejahatan sebiji zarah Allah balas. Bagaimana caranya mengajarkan anak-anak kita untuk senantiasa diawasi oleh Allah? Kadang anak-anak kita, Bu, mohon izin, kalau ada kita takut, kalau ada kita sholat, nggak ada kita nggak tahu. Takutnya baru kepada kita, bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajarkan anak-anak kita, nah, Allah lihat, nah, Allah lihat, Allah tahu sayang. Ini pernah terjadi, mohon izin saya cerita pengalaman pribadi. Sebagai contoh, bagaimana saya teringat ayat ini untuk mendidik anak-anak senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Jadi kalau kita dilihat oleh Allah, kita akan takut dalam berbuat dosa, betul ya Bu? Kadang-kadang kalau kita nggak ajarkan ini, nanti kalau udah besar, kita rasa orang nggak
nggak lihat, orang nggak lihat, kita lakukan maksiat karena dirasa orang tidak lihat, tapi menimbulkan perasaan senantiasa diawasi oleh Allah, dilihat oleh Allah, menimbulkan sikap yang dia berhati-hati dalam melakukan segala sesuatu. Orang lain tidak lihat tapi Allah tahu. Contohnya pernah terjadi pada kehidupan saya pribadi. Anak saya buang makanan, Bu. Jadi dia makan, kemudian dia ingin minta tambah. Saya katakan kalau tambah makanan harus dihabiskan karena banyak orang di luar sana tidak bisa makan. Jadi makanan itu harus habis. Jadi saya dididik oleh keluarga karena saya pribadi pernah susah makan, ibu sekalian. Jadi saya nggak suka lihat orang buang-buang makanan. Karena saya pernah susah makan. Saya pernah umur 11 tahun itu saya pernah makan nasi lauknya telur asin karena itu dikasih tetangga selama seminggu, pagi siang sore itu telur asin. Jadi kalau ada makanan dibuang-buang itu sekarang pernah susah makan. Jadi kalau ada orang buang makanan sedih. Maka saya ajarkan pada anak-anak nggak boleh buang-buang makanan sedikit kalau kurang tambah daripada banyak lalu dibuang. Betul ya, Bu? Akhirnya pada suatu ketika anak saya mengatakan mau minta tambah, saya katakan boleh tambah tapi harus habiskan. Ketika tambah, dia minta tambah roti, saya mau tambah roti, saya kasih roti. Dalam 1 detik dia katakan sudah habis. Saya tahu rotinya tidak mungkin dimakan 1 detik, bagaimana dia bisa makan 1 roti itu. Kemudian saya katakan Allah tahu apa yang Khadijah lakukan. Maka dia terdiam, kemudian dia katakan kuenya atau rotinya ada di tong sampah, dia buang karena dia sudah kenyang. Akhirnya kemudian kita bicara, Umar bicara sama Khadijah, perbuatan itu tidak betul, tidak baik, pertama dusta itu tidak boleh. Apa kamu pernah berbohong kepada Khadijah? Umar nggak pernah bohong pada Khadijah. Kenapa Khadijah bohong pada Umar? Pertama bohong. Kedua, kenapa buang-buang makanan? Nah, Allah lihat apa yang Khadijah lakukan. Orang banyak di luar sana yang tidak bisa makan. Kenapa Khadijah buang-buang makanan? Seperti itulah komunikasi yang dilakukan. Intinya adalah mengajarkan pada anak-anak, nah, apa yang kamu lakukan? Mungkin ibu ini tidak tahu, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui. Mengajarkan kepada kita untuk mengajarkan kepada anak-anak, masya Allah. Mungkin orang lain nggak lihat, nggak apa-apa. Lihat. Kalau setiap perbuatan baik, setiap kebaikan yang kau lakukan kembali dari in ahsantum ahsantum li anfusikum. Setiap kejahatan yang kau lakukan kembali juga bagi. Nah, kalau ketika perbuatan baik, orang apresiasi. Kadang-kadang kita begitu juga ya, Bu, kita buat baik, orang nggak nilai, orang nggak lihat, orang nggak apresiasi, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Yang kita mau adalah dari Allah SWT. Jadi, alhamdulillah, capek nggak kita? Nggak. Capek. Kalau saya datang ke Sumatera Barat ini, kalau mengeluh, saya capek. Cinta, ada perasaan cinta. Sakar ini, masya Allah, dengan melihat indahnya pemandangan-pemandangan, dengan rasa cinta dan minta kepada Allah, ya Allah, niat ya Allah, lillah ya Allah, mengharap Allah. Capek nggak kira-kira? Ketika baring mungkin fisik capek, tapi bahagia menghilangkan rasa capek. Kalau kita lillah. Maka begitu pula teman-teman sekalian, kembali lagi dalam surah Luqman tadi ayat ke-16, ajarkan anak-anak kita untuk senantiasa merasa diawasi Allah. Begitu pula dengan kita. Nabi Yusuf alaihissalam, kisahnya panjang di dalam Al-Quran, betul ya? Ada kisah di mana ibu angkat beliau itu suka pada beliau, sehingga ada di satu ruangan yang kita tidak disebutkan namanya Zulaikha atau Zulaika, tapi kita familiar dengan nama Zulaika. Zulaika ini kemudian ingin bersama dengan Nabi Yusuf alaihissalam, betul ya? Nabi Yusuf alaihissalam kemudian menolak perbuatan yang hendak dilakukan oleh Zulaikha. Kenapa? Nabi Yusuf alaihissalam tahu, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terbayang wajah ayahnya, ya, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah teman-teman sekalian. Jadi kita ajarkan anak-anak kita untuk dalam setiap keadaan apapun, dan diri kita apapun, apa dilihat oleh Allah. Saya diamati oleh Allah, Allah Maha membalas setiap perbuatan yang saya lakukan. Jadi kita buat baik bukan untuk orang lain. Kita buat baik sedang tolong diri kita sendiri, betul Bu? Kita buat jahat, ada orang lain buat jahat, kita balas buat jahat, dan bahkan kadang-kadang zalim, lebih jahat. Buat siapa? Perbuatan jahat kembali lagi untuk diri kita. Toh Allah Maha pembalas, Allah Maha teliti. Setiap kejahatan yang kita lakukan Allah balas, setiap kebaikan yang Allah lakukan Allah balas. Jadi fokus kita adalah buat baik terus. Jangan nggak ada ruginya berbuat baiknya. Kita buat baik bukan untuk orang lain, bukan. Kita buat baik untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Karena setiap perbuatan baik itu Allah akan balas. Kemudian berikutnya dalam surah Luqman ayat ke-17, apa kata Allah dalam mendidik anak-anak kita?
لما هتلاقي يا بني أقم الصلاة يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أصواتنا صوت الحميد. Nah, Masya Allah. Berikutnya, Luqmanul Hakim mengajarkan kepada kita, wahai anakku, dirikanlah salat. Wah, ini salat, kita sudah tahu semuanya. Kata Rasulullah, umur 7 tahun salat 5 waktu. Umur 10 tahun kalau nggak salat, ditegur anak itu. 7 tahun harus sudah salat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, salat 5 waktu. Wahai anakku, dirikanlah salat. Jadi kalau ada orang tua yang mengatakan anakku sudah besar tidak sholat, pertanyaannya, apakah dari kecil kita tegas dan ketat dalam urusan sholat, atau kita biasa-biasa saja? Dari kecil tegas dan ketat, keras dalam urusan agama, keras dalam urusan sholat. Begitu teman-teman sekalian. Wahai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dalam perbuatan yang mungkar. Jadi kita didik diri kita dan anak-anak kita, nah, suruh orang melakukan perbuatan baik. Artinya apa? Apapun profesi dia nanti, dia punya tugas untuk mengajak orang-orang lain dalam perbuatan kebaikan dan mencegah orang lain dalam perbuatan keburukan. Ini bukan tugas seorang ustaz-ustazah yang ada di masjid ceramah, bukan. Tugas kita semua apapun profesinya. Nah, kalau ada apa-apa yang baik, nah, maka kita suruh orang-orang terus berbuat baik. Nah, kalau ada apa-apa yang buruk, nah, jangan ikut-ikutan. Kita cegah dia dalam perbuatan yang buruk. Dakwah ilallah. Kita ajak orang-orang lain melakukan kebaikan, kita juga orang lain dalam melakukan kemungkaran. Rasul apa? Kalau kita melihat kemungkaran di hadapan kita, halau dengan tangan kita atau dengan kekuatan kita. Kalau nggak bisa, dengan lisan kita. Kalau nggak bisa juga, di dalam hati setidaknya kita mengingkari perbuatan yang buruk, perbuatan maksiat. Jadi ajarkan anak-anak kita itu peduli, bukan hanya sekedar hidup tentang soal dirinya sendiri. Begitu pula dengan kita, hidup ini tidak tentang diri kita sendiri saja. Tapi hidup ini adalah bagaimana kita lihat orang-orang di sekitar kita. Kalau dia melakukan perbuatan baik, kita support, kita dukung, kita suruh orang-orang berbuat baik. Pada saat ada maksiat, ada kemaksiatan, ada keburukan, kita cegah sebisa kita. Lalu Luqmanul Hakim juga mengatakan, wahai anakku, bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Wasbir ala ma asabak. Bersabarlah terhadap apapun yang menimpamu. Dalam hidup ini kadang-kadang memang enggak enak. Kadang-kadang dalam menyuruh orang melakukan perbuatan baik dapat ujian. Dakwah itu ada ujian-ujiannya. Kadang-kadang majelis ta'lim ada ujian. Di masjid ada ujian. Dalam melakukan amal saleh ada ujian. Menjadi orang baik ada ujian. Sabar ya, nah. Sabar itu ada 3. Sabar dalam melakukan amal saleh, sabar dalam beribadah, sabar dalam menghadapi ujian-ujian Allah, dan sabar dalam meninggalkan maksiat. Sabar itu ada 3. Sabar ya nak terhadap apapun yang menimpamu. Nah, berikutnya Luqmanul Hakim juga mengatakan dalam surah Luqman ayat ke-18 dan ke-19, ini akhlak. Setelah tadi tauhid, setelah tadi birrul walidain, salat, dakwah, merasa diawasi oleh Allah, Luqmanul Hakim mengajarkan akhlak kepada anak-anak kita. Apa itu? Tadi Ustaz Asma sudah membacakan. Wala tusa'ir khaddaka lin-nas wa la tamshi fil ardi marha. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong.
Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Sombong itu apa? Menolak kebenaran dan merendahkan orang lain, itu sombong. Menolak kebenaran. Contoh misalnya di zaman Rasulullah SAW ada Abu Jahal. Namanya bukan Abu Jahal aslinya, tapi kenapa digelari bapak kesombongan? Karena sombong. Abu Jahal itu tahu Rasul itu Rasulnya Allah. Rasul itu mengucapkan kalimat-kalimat yang mustahil diucapkan oleh Rasul sendiri kalau bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Jahal itu tahu Rasul itu adalah utusan yang Allah tahu, tapi karena kesombongannya tidak mau dirinya dikalahkan, beliau merasa lebih tinggi. Pada akhirnya Abu Jahal digelari bapak kebodohan, menolak kebenaran, sombong, dan merendahkan orang lain. Jangan merendahkan orang lain. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun asa ayyakunu khairan minkum. Surah Al-Hujurat ayat ke-11. Jangan mengolok-olok, jangan merendahkan, jangan mengejek-ejek orang. Bisa jadi orang yang kau olok-olok lebih hebat, lebih bagus, lebih baik daripada dirimu. Kita kadang merendahkan orang. Bisa jadi sholat malamnya lebih lama dibanding dengan kita. Kadang kita lihat secara mata, dia orang miskin, gak punya apa-apa. Bisa jadi Qur'annya lebih banyak dibaca dibanding dengan kita. Bisa jadi lebih mulia dia di hadapan Allah dibanding dengan kita. Maka di sini Luqman Hakim mengajarkan anaknya jangan sombong. Nah, jangan sombong. Apa dampaknya kalau kau sombong? Dibenci oleh manusia. Kalau doa, engkau dicintai oleh manusia. Betul ya Bu? Maka jangan sombong. Buat apa sombong? Kenapa sombong? Hari ini kau kaya, besok kata Allah diambil kekayaannya, terbakar, harta habis, miskin lagi. Hari ini sehat, kata Allah kasih kecelakaan, sakit langsung di. Bagi Allah sombong karena meninggal dunia nggak bisa jalan sendiri juga dan masuk dalam kubur. Betul Ibu sekalian. Maka Luqman Hakim mengajarkan anak-anaknya tawadhu. Jangan engkau sombong. Terakhir kata Luqman Hakim, dan sederhanalah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya sebuah urut suara adalah suara keledai. Bicara yang baik-baik dengan lisan yang baik-baik. Kita ingin hidup di dunia ini. Seorang mukmin yang baik adalah orang lain selamat atas gangguan lisan dan perbuatan kita. Kita mau jadi orang baik. Kita mau jadi orang yang lurus. Kita mau mengikuti Rasulullah sebagai rahmatan lil alamin yang menyebarkan kebaikan kasih sayang kepada banyak orang. Insya Allah kalau kita didik anak-anak kita dengan seperti ini, insya Allah mudah-mudahan saya minta kepada Allah la haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, kasihlah aku kekuatan untuk mampu mendidik anak-anakku dan diriku menjadi yang seperti ini ya Rabb. Orang yang kokoh tauhidnya, kokoh agamanya, kokoh akidahnya, kokoh berprinsip dia. Dimanapun dia berada, dia mewarnai dengan nilai-nilai Islam, bukan ikut-ikutan, bukan diwarnai, dia berprinsip. Dia bakti, dia sayang, dia peduli kepada kedua orang tuanya. Kemudian dia senantiasa merasa hidupnya diawasi oleh Allah sehingga dia berhati-hati dalam bertutur kata, berhati-hati dalam berbuat segala sesuatu. Kemudian dia betul-betul menjaga salatnya, dia dakwah ila Allah, mengajak orang pada kebaikan di setiap kehidupannya. Khairun nas anfa'uhum linnas, dan jadi orang yang sebaik-baik manusia karena bermanfaat kepada orang lain dan mengajak orang lain pada kebaikan. Dia bersabar, dia orang yang sabar dalam menjalani semua episode kehidupan, dan dia punya akhlak yang baik, dicintai oleh Allah, dicintai oleh para malaikat, dan pasti dicintai oleh sesama manusia insyaallah. Begitulah teman-teman sekalian ya, insyaallah pembahasan kita hari ini. Mudah-mudahan kita bisa tadabbur lagi di rumah surah Luqman ini, surah yang sangat masyhur sekali, dan kita didik anak-anak kita sesuai dengan ajaran Al-Quran dan sesuai dengan perkembangan zaman. Anak-anak milenial ajarinnya kokoh agamanya, bakti pada orang tuanya, merasa diawasi oleh Allah SWT, akhlaknya baik, sholatnya terjaga insyaallah. Ibu sekalian, mohon izin. Alhamdulillah ceramah saya sudah selesai pada hari ini. Saya ingin Bapak dan Ibu sekalian melihat satu buah video, di mana video ini adalah video wisuda para penghafal Quran dari seluruh Indonesia. Mereka menghabiskan hari-harinya, masa mudanya dengan menghafalkan Al-Quran. Maka kita didik generasi kita, anak-anak kita, keturunan kita menjadi baik, maka dekat dengan Al-Quran. Kita lihat video ini sambil berdoa agar anak keturunan kita pun menjadi ahli Quran insyaallah. Silakan. فلك الحمد أنت
خلقك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا الله. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Ibu semua, jazakumullah khair. Terima kasih atas penerimaan pada hari ini. Semoga perjumpaan kita mendatangkan keberkahan dan doakan